Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mama Eyang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya radhiyallahu anhu, dengan karomahnya yang dikenal di kalangan para wali dengan ilmu khotwah, yaitu ilmu rasgeg kalau bahasa Sunda, ilmu yang dimana wali tersebut menghendaki cuma tersirat dalam hati saja, langsung bisa terlaksana begitu saja. Adapun ilmu ini turun-temurun diturunkan kepada para ulama, wali-wali yang lainnya yang dikenal dengan nama ilmu Jaya Sampurna, dan terus lebih tinggi lagi dengan sebutan ilmu Sawa Sampurna. Adapun ilmu Jaya Sampurna adalah ilmu sempurnanya iman, Islam, dan ihsan, yakni ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kata-katanya terbukti menjadi kenyataan, hingga kasyaf kepada perkara yang goib-goib. Dalam bahasa Sunda dikenal dengan saciduh metu seucap nyata. Sedangkan ilmu Sawa Sampurna adalah tidak adanya pembatas, mau alam dunia tidak usah melangkah dahulu. Begitu juga dengan ke alam jin, alam kubur, dan lain-lain. Bisa masuk dengan begitu mudah sekehendak hatinya para wali-wali Allah. Beliau adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya radhiyallahu anhu. Apabila mau sembahyang Jumat, beliau selalu di Masjidil Haram Mekah dengan cara masuk melalui Gua Safarwadi, menembus bumi dengan ilmu khotwahnya tersebut. Ketika beliau sampai di Masjidil Haram, beliau sering bertemu berapa kali dengan Syekh Maulana Mansharuddin Cikaduen Banten, yang sama beliau juga sama-sama memiliki ilmu khotwah tersebut, dan mereka pun bertegur sapa.
Kemungkinan kita bersaudara dan mungkin satu guru atau satu keturunan dan sama-sama orang Sunda katanya. Karena kita selalu dipertemukan di tanah Mekah yang berkah ini. Cuma kita tidak tahu di antara kita siapa kakaknya dan siapa adiknya. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menentukan siapa kakaknya dan siapa adiknya. Dengan cara perjanjian, apabila bertemu di waktu yang akan datang, barang siapa yang duluan tiba di pintu gerbang Baitul Salam, maka dia adalah kakaknya. Dan yang tiba belakangan, maka dia adalah adiknya. Lalu, singkat cerita, Mama Eyang Pamijahan Syekh Abdul Muhyi radhiyallahu anhu di kesempatan berikutnya tersebut seperti biasa dengan ilmu khutbahnya, dengan jalan masuk ke dalam gua Safarwadi dan sampai di Mekah. Begitu juga dengan Eyang Syekh Mansuruddin Cikaduen Banten. Beliau pun menggunakan ilmu khutbahnya pula dengan jalan memasuki hutan dan menghilang di sana, lalu sampai di Mekah juga. Singkat cerita, Syekh Mansuruddin Cikaduen tiba duluan di gerbang Baitul Salam Masjidil Haram Mekah. Lalu disusul oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Begitu kagetnya ketika ada yang mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum, di mana heula yi? Dari mana dulu, dik? Kata Syekh Mansuruddin Cikaduen Banten kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Eyang Pamijahan. Agak kaget karena Eyang Mansuruddin sudah tiba terlebih dahulu. Lalu dalam hati kecilnya terbesit, apa gerangan yang menyebabkan Eyang Maulana Mansuruddin tiba terlebih dahulu. Setelah beliau telaah, ternyata waktu beliau menembus bumi, pas berada di bawah laut, beliau merasa agak dingin dan menyalakan ganda besi, 2 buah batu yang diadukan sehingga keluar percikan api untuk menyulut sebatang rokok, layaknya seperti korek api. Beliau yakin hal itulah yang menyebabkan beliau terdahului oleh Syekh Mansuruddin. Dan dari semenjak itulah beliau berikrar mengharamkan rokok untuk dirinya sendiri. Tidak akan pernah mau merokok lagi, karena merokok menyebabkannya tertinggal 1 langkah oleh Maulana Mansuruddin, hingga memposisikannya menjadi adik dalam derajat kewaliannya. Makanya
kalau kita berkunjung ke Pamijahan, ada daerah bebas rokok dan dilarang perokok, mulai dari gerbang gapura depan, karena beliau tidak menyukainya. Lalu sepulangnya beliau dari Masjidil Haram, beliau masuk melalui sumur Jam-Jam dan keluar lagi di Gua Saparwadi Pamijahan. Anehnya, beliau diikuti oleh air Jam-Jam tersebut yang lalu menjadi mata air di dalam Gua Saparwadi. Makanya ada istilah air Jam-Jam Pamijahan. Begitu pula dengan Mama Eyang Maulana Mansyaruddin Cikaduen. Beliau pulang melalui sumur Jam-Jam pula. Sama beliau pun diikuti oleh air Jam-Jam tersebut. Beliau keluar dari sebuah hutan, dan di dalam hutan itu keluar mata air yang sangat besar sekali, melebihi mata air yang keluar dari Gua Saparwadi Pamijahan. Saking besarnya mata air tersebut hingga menjadi sebuah danau. Namun saking besarnya air yang keluar tersebut, lalu Mama Eyang Mansuruddin radhiyallahu anhu khawatir nanti daerah tersebut tenggelam. Maka beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, mencari cara untuk menutup sebagian mata air tersebut agar tidak terlalu besar keluar airnya. Dan beliau pun mendapatkan isyarat bahwa beliau harus menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran pada sebuah batu sebesar kurang lebih seukuran kerbau. Lalu beliau pun melemparkannya ke tengah-tengah mata air tersebut dan berhasil. Maka jadilah seperti mata air sekarang yang disebut dengan mata air batu Quran. Berikut adalah sebagian silsilah Syekh Maulana Mansuruddin. Beliau adalah putra dari Maulana Abdul Fattah. Beliau putra dari Maulana Abdul Mali. Beliau putra dari Maulana Abdul Mahir. Beliau putra dari Maulana Nasruddin. Beliau putra dari Maulana Yusuf. Beliau putra dari Maulana Hasanuddin Banten. Beliau putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhu. Adapun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, beliau adalah putra dari Raden Ajeng Tangan Nijah. Beliau putra dari Syekh Kentol Sambihana. Beliau putra dari Syekh Wira Chandra. Beliau putra dari Syekh Pangeran Laya Atam Sunan Girilaya. Beliau putra dari Raden Paku Ainul Yakin, yaitu Sunan Giri, salah seorang wali songo di Gresik. Maka layaknya mereka berdua menjadi penerus para wali-wali Allah, bagaikan Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati di zamannya. Mudah-mudahan manaqib singkat ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.